Tidak sedikit hari-hari ini, saudaraku, istri-istri lebih hormat kepada gembalanya daripada kepada suaminya, saudara. Dia anggap gembalanya itu adalah malaikat dan dia anggap suaminya adalah orang bodoh, saudara. Ini adalah pertobatan yang gagal. Nggak keren loh, nggak keren. Yang keren itu ketika istri-istri lebih menghormati suaminya daripada gembalanya. Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Malam hari ini kembali kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, yang menguatkan iman kita, yang menyegarkan roh kita kembali malam hari ini. Dan malam hari ini mari sediakan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar. Dan firman Tuhan malam hari ini saya akan bawakan dengan judul Pertobatan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau atas rahmat dan anugerah yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami dapat beraktivitas mengerjakan segala sesuatu aktivitas dan pekerjaan kami, Bapa. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Bapa, mari berfirmanlah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dengan pengurapan yang tidak terbatas, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Urapi juga kami semuanya, agar firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami, menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau lewat renungan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini tema renungan kita adalah tentang pertobatan. Saya akan bacakan kepada kita mulai dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu boleh ikuti membaca ayat ini sebab kita diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, Alkitab kita mencatat bahwa semenjak manusia jatuh di dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat kejahatan. Alkitab kita mencatat bahwa semua manusia sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa itu kematian. Itu sebabnya sebenarnya kita perlu bertobat di hari-hari ini. Tetapi saudaraku, pertobatan bukan hanya berbicara tentang hidup sudah menjadi Kristen. Karena Alkitab kita juga mencatat bahwa pada hari-hari terakhir, pada zaman terakhir, ada orang-orang yang beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasa Tuhan dalam ibadah itu sendiri. Artinya begini, tidak sedikit orang-orang Kristen yang mungkin tidak mengalami pertobatan di dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit orang-orang di akhir zaman, mereka hidup di dalam kekristenan mereka, tetapi kekristenan mereka itu tidak berubah. Kekristenan mereka justru tidak mengalami pertobatan. Oleh sebab itu malam hari ini,
Mari dengarkanlah kebenaran ini, agar kita mengerti, agar kita diberkati, agar kita mengalami pertobatan setiap hari lewat firman Tuhan yang meneguhkan kita. Saudara, apakah mungkin di akhir zaman ini ada orang-orang di gereja tetapi mereka tidak mengalami pertobatan? Saya rindu nanti Bapak Ibu boleh membaca di rumah Alkitabnya bagaimana orang Israel di dalam perjalanan mereka ketika mereka ditebus dari Mesir dan Tuhan ingin membawa mereka ke satu tempat tujuan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi perjalanan mereka itu bukanlah perjalanan yang pendek. Perjalanan mereka itu adalah perjalanan waktu yang panjang. Bukan karena jauhnya, tapi karena Tuhan mau membawa mereka, mengeluarkan hati mereka, sehingga Tuhan membawa mereka berkeliling untuk sampai ke tujuan mereka. Bapak Ibu boleh nanti baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita, mari hari ini kita belajar 5 hal yang membuat orang Israel pada waktu itu tidak mengalami pertobatan. Dan 5 hal ini juga membuat orang-orang Kristen zaman sekarang tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Yang pertama, saudaraku, apa yang membuat kita tidak hidup di dalam pertobatan hari-hari ini? Yang pertama saya bacakan kepada kita mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat." Perhatikan, saudara, kita tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak bertobat dengan benar karena kita masih menginginkan hal-hal yang jahat. Orang-orang Israel, seperti yang saya telah katakan, mereka sudah ditebus dari Mesir dan akan dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi di tengah-tengah jalan dari penebusan Tuhan itu, ternyata orang-orang Israel masih menginginkan hal-hal yang jahat, kata firman Tuhan. Latar belakang dari ayat ini itu ada di dalam kitab Bilangan pasal 11. Bagaimana dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara orang-orang Israel itu, mereka kemasukan nafsu rakus. Orang-orang Israel pun menangis pula, ikut-ikutan mereka, serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Padahal saudara, waktu itu mereka makan cukup. Ya, memang waktu itu mereka makanannya adalah manna. Tuhan mengirimkan makanan di pagi hari. Orang-orang Israel tinggal mengambil saja. Setiap hari mereka keluar pagi hari dan mereka kumpulkan untuk dimakan sampai habis satu hari itu. Karena besok mereka harus ambil, mereka tidak boleh ambil double porsi kecuali hari yang ke-6. Tetapi sekalipun mereka makan dengan cukup, mereka menangis karena mereka merasa kurang dan kurang, yaitu kurang makan daging. Hal ini yang disebut dengan menginginkan hal yang jahat. Jadi menginginkan hal-hal yang jahat itu sebenarnya sama dengan tidak bersyukur. Saudaraku, inilah yang kemungkinan ada di tengah-tengah kita sebagai orang-orang Kristen. Kita masih ke gereja, kita masih beribadah, tetapi kita susah untuk bersyukur. Kita tidak mensyukuri kehidupan kita. Kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan buat. Saudara, bersyukur bukan hanya sekedar kata-kata di mulut. Bersyukur bukan, tetapi bersyukur adalah satu tindakan iman untuk mempercayai janji Tuhan. Bersyukur itu begini, kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan dapat memberikan lebih daripada mana waktu itu.
Tuhan dapat memberikan orang Israel lebih daripada mana? Lebih daripada daging yang dikirimkan oleh burung waktu itu. Lebih daripada itu Tuhan boleh buat. Tetapi di sisi lain, saya memikirkan dan saya mempercayai bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Dia berikan kepada umat-umatnya. Jadi saudaraku, pertobatan yang gagal adalah karena masih menginginkan hal yang jahat. Artinya menginginkan yang jahat itu sama dengan tidak bersyukur. Berapa banyak kita hari-hari ini, kita sudah menjadi orang Kristen, kita bahkan mungkin pelayanan, tapi kita tidak bersyukur, kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita cenderungnya mundur dari pelayanan, kita cenderungnya meninggalkan Tuhan, karena pertobatan kita itu tidak matang. Pertobatan kita itu pura-pura. Nah, saudaraku, tahukah Anda orang yang bertobat, salah satu adalah orang yang tahu bersyukur, mempercayai janji Tuhan, bahwa Tuhan lebih tahu yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, hal apa yang membuat kita gagal dalam pertobatan kita sebagai orang Kristen? Saya bacakan ayatnya yang ke-7 dari pasal 10 1 Korintus tadi. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi yang kedua, saudara, hal yang menyebabkan kita tidak mengalami pertobatan yang benar adalah karena kita masih hidup di dalam penyembahan berhala. Halo? Penyembahan berhala? Saya kan sudah enggak pergi ke dukun, begitu ya. Halo? Penyembahan berhala? Saya kan tidak lagi pergi untuk cari guru atau dukun dalam hidup saya. Tetapi saudara, penyembahan berhala tidak hanya seperti penyembahan yang real seperti itu di depan mata. Latar belakang ayat ini ada di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Ketika Musa waktu itu naik di atas gunung Sinai, dia membawa Yosua. Terus kemudian sementara Musa menerima perintah-perintah Tuhan di atas gunung Sinai, orang-orang Israel di bawah gunung berpikir bahwa Musa itu mengulur-ulur waktu. Bagi mereka Musa itu terlalu lama, sehingga orang-orang Israel memaksa Harun untuk membuat patung untuk disembah oleh mereka pada waktu itu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, latar belakang kenapa mereka membuat patung itu adalah alasan penyembahan berhala. Ketika Musa turun dari atas gunung Sinai, maka Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah umatku, mereka sudah liar, mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Dan satu hal yang kita tahu label sampai hari ini kepada orang Israel adalah keras kepala. Tahukah Anda orang keras kepala? Keras kepala itu susah diatur. Kalau dinasehati ngambek. Bahkan tahukah Anda bahwa terkadang di sekeliling kita ada orang yang kekristenannya itu adalah kekristenan anak-anak. Tidak tahu membedakan mana itu teguran, mana itu ajaran, mana itu amarah. Yang mereka tahu adalah semuanya itu amarah. Oh, tadi pendeta itu marahi saya. Oh, iya tadi worship leadernya marahi saya. Nggak tahu mana itu teguran, mana itu nasihat. Keras kepala. Dan ini adalah penyembah sama, dan ini disamakan dengan penyembahan berhala. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen tetapi kita masih susah dinasehati. Saya memang begini, saya memang dari dulunya begini, saya memang dari sononya begini. Itu sama dengan penyembahan berhala, Pak. Itu sama dengan penyembahan berhala, Bu. Itu sama dengan penyembahan berhala, saudara-saudara. Mereka tidak pernah sabar menantikan Tuhan. Tidak sabarnya begini, mereka merasa Musa itu terlalu lama berdoa.
saudaraku, kalau kita di dalam penantian jawaban di dalam doa kita, dan kita merasa Tuhan itu terlalu lama dan kita nggak sabar, itu sama dengan penyembahan berhala. Tahukah Anda kenapa orang misalnya mereka bermain judi, beli togel gitu ya. Mereka pergi ke dukun-dukun agar pesugihan, agar mereka kaya. Karena nggak sabar menanti-nantikan di dalam proses itu. Atau nggak sabar menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang tidak sabar itu disamakan dengan penyembahan berhala. Orang-orang Israel ini tidak berubah sekalipun mendengar firman. Jadi saudara, penyembahan berhala bukan hanya penyembahan berhala yang real di depan mata, tetapi penyembahan berhala itu dikategorikan atau disamakan dengan orang-orang yang susah diatur, yang susah dinasehati, keras kepala, itu disamakan dengan penyembahan berhala. Yang kedua, tidak sabar menantikan Tuhan, tidak sabar akan pertolongan Tuhan, itu disamakan dengan penyembahan berhala. Tidak berubah, sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi berdoa pun tidak bisa begitu ya. Doa makan pun lari begitu ya. Itu disamakan dengan penyembahan berhala. Tidak berubah. Padahal seharusnya firman Tuhan mengubah kita. Orang-orang yang tidak pernah berubah adalah orang-orang yang tidak pernah mengizinkan firman mengubah hidupnya. Yang ketiga, alasan apa yang membuat kita tidak hidup di dalam pertobatan sebagai orang Kristen? Ayatnya yang ke-8, saya bacakan begini kata firman Tuhan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi yang ketiga dikatakan masih melakukan percabulan. Saudara, percabulan yang dimaksud di sini bukan hanya percabulan secara fisikal. Jangan berpikir bahwa kalau Anda hidupnya tidak cabul secara fisikal, Anda hidupnya tidak melakukan dosa seksual misalnya, Anda berpikir Anda adalah orang kudus. Tidak begitu. Latar belakang ayat ini, saudara, latar belakangnya ada di dalam Ulangan pasal 7, di dalam Keluaran pasal yang ke-34, di mana Tuhan melarang umatnya kawin dan mengawinkan dengan penduduk asing waktu itu di sekeliling mereka, entahkah itu orang Moab, entahkah orang Midian, apalagi orang Filistin misalnya. Tuhan melarang mereka untuk kawin dan mengawinkan. Namun saudara, anehnya di dalam Bilangan pasal yang ke-25, kalau kita perhatikan, firman Tuhan menulis bahwa beberapa orang Israel, termasuk kepala-kepala mereka, melanggar perjanjian dengan Tuhan dengan cara menikah dengan bangsa Midian dan bangsa Moab. Jadi dari konteks ini kita tahu bahwa melakukan percabulan bukan hanya secara fisik dan pikiran, tetapi saya menyimpulkan begini, segala perkara yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan sama dengan cabul. Kita tahu firman dan kita langgar, itu sama dengan cabul. Artinya begini, dengan simple, saudaraku, saya harus berkata, Anda tahu Alkitab bahwa Tuhan berkata ampuni mereka yang menyakiti engkau, tetapi kita tidak mampu, kita tidak pernah mau mengampuni, kita tidak pernah mau melepaskan pengampunan. Itu sama dengan percabulan. Sekali lagi, saudaraku, dosa percabulan itu tidak hanya berbicara dosa seksual, tetapi dosa percabulan itu adalah dosa di mana kita melanggar firman Tuhan. Itu sama dengan cabul. Apa saja yang kita tahu firman tetapi kita langgar. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, kasihilah mereka dan ampunilah mereka yang bersalah kepada engkau. Tetapi pada realitanya kita hidup di dalam menyimpan dendam, kita hidup di dalam menyimpan dengki, kita tidak mengampuni. Itu pun sama dengan hidup di dalam dosa cabul.
Saudara, jika kita perhatikan latar belakang ayat ini, yang salah sebenarnya bukan hanya sekedar menikahnya, tetapi pelanggaran perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya. Itu sama dengan cabul. Yang keempat, saudara, ayat yang ke-9 saya bacakan kepada kita, dikatakan firman Tuhan, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Yang keempat, saudara, alasan yang membuat kita hidup sebagai Kristen tetapi tidak mengalami pertobatan, kita masih suka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan ini itu sama dengan tidak menjaga hati. Saudara boleh nanti baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Bagaimana orang-orang Israel tidak dapat menjaga hati mereka, sehingga perkataan-perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang jahat. Jadi artinya begini, kita hidup sebagai Kristen, kita suka ke gereja, tetapi perkataan-perkataan kita itu masih menyakitkan orang lain. Perkataan-perkataan kita itu masih saja menyinggung perasaan orang lain. Kita tidak dapat menjaga hati, kita tidak dapat menjaga perkataan. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Bukankah kita, kalau kita hidup menjadi orang Kristen, terus kemudian kita suka ke gereja, dan kemudian perkataan kita menyakitkan orang lain, bukankah itu akan menjadi cemooh bagi orang lain yang belum beribadah? Oh, si Bapak si Tongat ini masih begini, padahal sudah ke gereja. Oh, si Bapak ini masih begitu, padahal sudah ke gereja. Gitu. Jadi, kalau kita masih suka mencobai Tuhan, yang artinya kita tidak menjaga hati dan perkataan kita, itulah yang membuat kita tidak mengalami pertobatan. Yang terakhir, saudara, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 tadi, ayat 10 saya bacakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara, yang kelima, alasan pertobatan kita bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh adalah karena kita masih suka bersungut-sungut. Adakah di antara kita masih hidup bersungut-sungut? Saudara, latar belakang ayat ini ditulis di dalam Bilangan pasalnya yang ke-16. Bersungut-sungut itu disamakan dengan tidak menghormati pemimpin. Itu bersungut-sungut. Anda ke gereja tetapi gembala Anda tidak hormati. Anda ke gereja tetapi Anda suka melawan gembala Anda. Anda ke gereja tetapi Anda tidak menghormati pemimpin Anda. Siapa sih pemimpin? Pemimpin itu yang terutama adalah Tuhan. Saudara, adalah satu hal yang mengherankan di zaman sekarang. Tidak sedikit hari-hari ini, saudaraku, istri-istri lebih hormat kepada gembalanya daripada kepada suaminya, saudara. Dia anggap gembalanya itu adalah malaikat, dan dia anggap suaminya adalah orang bodoh, saudara. Ini adalah pertobatan yang gagal. Enggak keren loh, enggak keren. Yang keren itu ketika istri-istri lebih menghormati suaminya daripada gembalanya. Siapa lagi pemimpin? Anak-anak. Pemimpinmu adalah orang tua. Siapa lagi? Pemerintah. Bos kita itu pemimpin. Artinya begini, kalau kita di gereja kita tidak menghormati gembala, itu sama dengan bersungut-sungut. Kalau kita di rumah, istri-istri tidak menghormati suami, itu sama dengan bersungut-sungut. Anak-anak, kalau kita di rumah, pemimpin kita adalah orang tua dan kita tidak menghormati mereka, hidupmu hidup dalam bersungut-sungut. Kalau kita sebagai orang yang bekerja di dalam dunia usaha, kita tidak menghormati pemimpin kita, bos kita, leader kita, maka itu sama dengan persungutan. Dan pertobatan kita enggak maksimal, kita gagal dalam pertobatan. Suka melawan, tidak tunduk.
itu membuat kita tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, hari ini, jadilah kita menjadi orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh. Ya, kita tahu bahwa semua manusia punya benih dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Kita tahu upah dosa itu adalah maut. Untuk mengalami kasih Tuhan dan bebas dari hukuman dosa, kita perlu bertobat. Pertobatannya sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang pura-pura. Pertobatan yang terutama adalah mulai dari perubahan pola pikir kita, metanoia, dan percayakanlah hidup kita kepada Yesus. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, dengan kita bersyukur, tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala yang artinya keras kepala. Kita juga bebas dari percabulan yang artinya kita menghormati perintah-perintah Tuhan dan belajar melakukannya. Dan kita juga meninggalkan kebiasaan mencobai Tuhan lewat perkataan-perkataan kita. Dan kita tidak lagi suka bersungut-sungut. Kita menghormati Tuhan, kita menghormati pemimpin. Di rumah, di gereja, di pekerjaan, kita tidak suka melawan, tapi suka menghormati mereka. Sehingga dari sanalah pertobatan kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu malam hari ini, jadilah pribadi yang bertobat dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bagi kita semua malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa dari 5 hal itu ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kami, sehingga pertobatan kami itu bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan kami belum maksimal. Sebab itu Bapa, ampuni kami. Roh Kudus urapi kami, agar kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan menginginkan hal-hal yang jahat, yang dinilai sama dengan tidak bersyukur. Kami tidak lagi Tuhan hidup sama seperti orang-orang Israel yang hidup di dalam percabulan atau melanggar perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam penyembahan berhala yang tidak sabar. Tetapi kami mau Tuhan hidup kekristenan kami ini maksimal. Sebab itu urapi kami Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami. Kalau ada di antara kami Tuhan hari-hari ini yang hidup kami susah untuk bersyukur, Roh Kudus karuniakan kami iman lebih lagi. Roh Kudus tolong kami agar kami mempercayai janji Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami, dan di sana kami dapat bersyukur. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih hidup dalam persungutan, Tuhan, Engkau bawa kami untuk hidup melepaskan ucapan syukur kami. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami kembali malam hari ini, agar kami hidup di dalam pertobatan yang maksimal. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu, dan jadilah kami menjadi semua orang-orang Kristen yang kuat, yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kuatkan kami, teguhkan kami, sembuhkan sakit penyakit, dan pulihkanlah keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Biarlah kiranya renungan ini mengingatkan kita dan berjaga-jaga agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.